Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan, Masya Allah. Di video kali ini, sebelum aku berangkat pergi ya teman-teman, kita mau keluar. Jadi tadi aku udah cuci pakaian. Jadi nanti kalau misalkan kita pulang itu pakaiannya udah bersih dan udah selesai gitu ya, kalau misalkan kita lama gitu di luar. Dan ini kita berangkat dulu karena mau ke beberapa tempat. Jadi aku mau survei sekolah anak aku ya, karena anak aku ini besok di bulan Juni itu di 5 tahun ya teman-teman. Jadi aku mau daftarin sekolah anak aku karena menurut aku umurnya itu udah cukup ya di 5 tahun. Dan di sini aku lagi tanya-tanya ya teman-teman. Terus juga aku lagi minta brosur buat sekolahnya gitu ya teman-teman. Aku pengen lihat dulu dan pengen tahu budget yang harus dikeluarin atau disiapin itu berapa. Jadi kita tuh sebagai orang tua itu nggak kaget ya teman-teman. Jadi udah disiapin berapa budgetnya. Terus juga pertimbangannya banyak banget ya. Di sekolah ini harus kayak gini, sekolah itu harus kayak gitu. Jadi banyak banget lah. Dan pas sampai rumah ini, pas aku baca, karena tadi tuh aku nggak terlalu merhatiin ya teman-teman, ini tuh ternyata brosur buat wisuda teman-teman. Ibunya itu salah kasih. Terus ini nama TK-nya juga aku tutup aja ya teman-teman. Jadi aku juga nggak minta nomor teleponnya, aku lupa banget. Padahal ya sepenting itu ya nomor telepon. Kita bisa ngubungin gitu ya pihak sekolahnya kalau misalkan kejadian seperti ini. Tapi ya udahlah ya, nanti Pak suami yang kesana aja, karena kalau misalkan Pak suami pulang kerja atau berangkat kerja itu pasti ngelewatin tempatnya. Benernya di tempat anak aku ngaji itu kalau pagi tuh ada PAUD ya teman-teman. Tapi gimana ya, aku masih memikirkan lah intinya antara PAUD atau TK. Kalau misalkan nggak memungkinkan untuk TK, karena TK kan harus pakai motor ya teman-teman. Jadi ya udah, aku milih untuk anak aku tuh PAUD aja. Dan tadi tuh aku udah selesai ngejemurin ya teman-teman. Masya Allah, hari ini tuh panasnya, teriknya, padahal ya sekitaran jam 10-an, setengah 11-an tadi tuh aku ngejemurin. Emang udah agak siang, tadi tuh aku sempat rebahan dulu karena ya kita juga pas sampai rumah itu sekitaran jam 9-an ya teman-teman. Jadi ini udah selesai rebahan dan ngobrol-ngobrol sama Pak suami. Ini lanjut buat ke dapur ya teman-teman, masak karena udah siang. Jadi mau buru-buru sat-set lah intinya ya, tapi nggak bisa sat-set juga ya kalau masak. Pertama kali aku ke dapur itu langsung ngerebus telur puyuh ya teman-teman. Habis itu masak nasi, karena ya belum masak nasi. Aku selalu habisin nasi yang ada dulu atau nasi sisa yang kemarin, jadi biar nggak mubazir. Tapi kalau misalkan nasinya tiba-tiba basi ya mau nggak mau dibuang ya teman-teman. Dan di sini lanjut buat iris-iris jengkol. Ayo, siapa yang suka sama jengkol? Aku bisa dibilang suka ya teman-teman, ya emang suka, cuma enggak yang suka banget gitu ya, standar biasa. Karena sekarang tuh aku ngerasa kalau makan jengkol tuh udah kayak biasa aja gitu, enggak ada yang kayak nikmat ya gimana gitu kayak dulu gitu, enggak ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku potong-potongin sayuran yang mau aku bikin ya. Mungkin kalian udah bisa tebak sayuran ini tuh mau dimasak apa. Dari potongannya aja mungkin udah ketebak ya. Ini aku mau masak sayur sop ya teman-teman. Cuma emang nggak ada bumbu pelengkap kayak daun bawang dan seledri. Kemarin tuh pas ke pasar aku lupa banget, bener-bener nggak kepikiran buat beli daun bawang dan seledri. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting itu ada protein hewan
wangi-wanginya. Kalau bahan pelengkap kayak gitu tuh cuma buat nambahin warna doang ya. Terus aku juga nggak terlalu suka sama daun bawang, jadi ya mending di skip aja. Dan ini telur puyuhnya itu udah matang. Ini lanjut aku mau panasin wajan. Sambil panasin wajan, ini aku pindahin telur puyuh ya teman-teman ke wadah atau ke air dingin, biar nanti pas dikupasnya itu gampang dan enggak nempel di kulitnya ya teman-teman. Dan ini minyaknya itu udah panas. Lanjut buat goreng jengkolnya. Aku kira bakalan digoreng setengah-setengah dulu dan ternyata muat gitu ya, karena aku nuangin minyaknya ini tuh agak lumayan banyak, nggak kerasa banget, main tuang-tuang aja gitu ya teman-teman. Dan di sini lanjut minyak yang bekas goreng jengkol itu aku sisihin dulu karena mau numis bumbu yang udah aku ulek. Ini bumbu untuk sayur sop ya teman-teman, jarang banget aku bikin bumbu seperti ini ya. Aku pengen coba lagi, sebenarnya nggak terlalu suka dibumbuin kayak gini karena kelihatannya tuh butek gitu teman-teman. Aku kayak ngerasa gimana gitu ngelihatnya, tapi ya udahlah ya, kita coba aja dulu, siapa tahu nambah sedap atau nambah enak gitu. Karena biasanya kan aku bikin sayur sop itu sop tulang atau sop ayam gitu ya teman-teman. Jadi kali ini tuh sop telur puyuh. Ini udah matang bumbunya, jadi diangkat. Aku sambil chopper bumbu juga ya teman-teman. Ini chopper bumbunya itu buat jengkol ya. Ini air panasnya itu udah agak mendidih. Terus lanjut untuk masukin wortel, dan wortelnya ini udah matang atau udah sedikit empuk. Lanjut buat masukin bahan-bahan yang lain. Di sini aku kasih bumbu masako, terus juga gula, garam sedikit ya teman-teman. Dan ini udah matang. Kalian bisa lihat ya teman-teman, air rebusannya itu enggak bening atau butek gitu ya bisa dibilang, tapi ini tuh enak banget. Tadi itu aku tambahin bubuk pala, ternyata ini yang bikin enak ya teman-teman. Aku baru coba, cuma emang sayang banget nggak aku record, tapi ya udahlah ya. Dan di sini lanjut aku mau keluarin chopperan atau bumbu yang udah dichopper. Aku choppernya 2 kali ya teman-teman. Ini tuh yang pertama chopper bawang merah, bawang putih, terus sama cabai rawit. Terus yang kedua itu pakai cabai rawit cabai rawit yang panjang yang warna merah itu. Kenapa aku nggak pakai chopper yang besar? Menurut aku ya kebesaran gitu ya teman-teman, jadi pakai yang kecil aja. Dan di sini udah dikasih bumbu karena bumbunya itu udah sedikit matang ya, bentar lagi matang. Bumbunya cuma dikasih garam, micin sama gula ya, dan diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah kayak gini aku tambahin air ya teman-teman sedikit, cuma emang nggak kerikot. Dan udah matang kayak gini, bumbunya sampai meresap, jadi tinggal diangkat aja ya teman-teman. Aduh, aku ngedit ini tuh pingin lagi makan jengkol, tapi kayaknya cukup 1 kali seminggu aja ya teman-teman. Dalam seminggu tuh makan jengkol tuh 1 kali aja gitu ya, jangan sering-sering. Dan di sini lanjut aku mau makan siang ya teman-teman. Jadi kita makan siang dulu. Terus aku tadi tuh pas udah terakhiran masak ya teman-teman, keponakan dari suami aku ini datang. Aku nggak taunya pas aku udah selesai masak dikabarin dia tuh pengen datang, udah di jalan gitu, udah mau sampai minta Sherlock. Dan akhirnya kata aku ya udah makan dengan seadanya aja, mau nggak mau ya teman-teman, aku udah masak ini, masa aku mau masak lagi. Jadi udah makan seadanya kayak gini aja. Kalau misalkan aku tahu dari awal mereka tuh pengen datang gitu ya, pengen main mampir, aku bakalan masak yang lain gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu kalau misalkan mereka tuh pengen datang, jadi ya udahlah ya. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Wassalamualaikum.